Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NKB. Saya akan mempresentasikan materi tentang basis data. Baik, saya akan menjelaskan tentang basis data, yang dimana di dalam suatu organisasi yang besar, sistem database merupakan bagian penting pada sistem informasi karena diperlukan untuk mengelola sumber informasi pada organisasi tersebut. Selanjutnya, ada konsep pengorganisasian file. Menurut Kenneth, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju file record dan basis data. Sekumpulan file yang berhubungan akan membentuk basis data atau database. Sebuah record menggambarkan sebuah entitas atau entity. Entitas yaitu orang, tempat, hal, atau kejadian. Informasinya disimpan dan dipelihara. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan entitas khusus disebut atribut. Baik, ada pula pengertian basis data, yang dimana sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Selanjutnya, ada komponen-komponen utama dalam sebuah sistem basis data yang terdiri dari 6. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada sistem operasi atau operating system, yang ketiga ada basis data atau database, yang keempat ada sistem atau aplikasi, perangkat lunak, pengelola basis data atau DBMS. Yang kelima ada pemakaian atau user, dan yang keenam ada aplikasi atau perangkat lunak lain bersifat opsional. Ya, baik. Di sini kita akan membahas tentang struktur basis data, yaitu struktur basis data yang dimana cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data, perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Lalu kita akan membahas struktur basis data hierarki, yaitu data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, yang dimana ada kumpulan-kumpulan record yang secara logika terorganisasi seperti struktur pohon dari atas ke bawah atau berbentuk hierarki, dan ada lapisan paling atas bertindak sebagai induk dari segmen yang tepat berada di bawahnya, dan lapisan bawah tidak bisa memiliki lebih dari satu root, dan ada lagi segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lainnya merupakan anak dari segmen yang di atasnya. Dan yang ada juga struktur pohon mewakili urutan hierarki dari media penyimpan pada komputer. Baik, kita akan membahas tentang struktur data basis data jaringan, yaitu menurut Sutejo, basis data jaringan merupakan basis data yang terdiri atas sekumpulan record yang dihubungkan melalui pointer, membentuk relasi antar record dalam bentuk ring. Strukturnya yaitu ada dua. Yang pertama set, sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam record, satu record pemilik atau induk dan satu record anggota atau anak. Dan yang kedua ada satu set mewakili satu hubungan 1:m antara pemilik dan anggota. Kemudian kita akan membahas tentang struktur basis data relasional,
yang dimana struktur data ini merupakan yang paling umum digunakan organisasi-organisasi bisnis dewasa ini. Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel spreadsheet, yang dimana strukturnya terdapat yang pertama ada Relational Database Management System, bisa disingkat dengan RDBMS, beroperasi pada lingkungan logika manusia. Dan yang kedua ada basis data relasional, diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. Dan yang ketiga ada setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris atau kolom. Dan yang keempat ada tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. Dan yang selanjutnya ada tipe hubungan seringkali ditunjukkan dalam suatu skema. Selanjutnya ada setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktural, keuntungan model data entity relationship. Dan yang terakhir ada terintegrasi dengan model basis data relasional, kerugian model entity relationship. Object Oriented dan Multimedia Database atau bisa disingkat dengan OOD merupakan tanggapan terhadap perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek yang menekankan pada objek, atribut, dan metode. Selanjutnya saya akan membahas tentang web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Pembangunan web yang interaktif dapat diupayakan dengan mengintegrasikan halaman web dan database manajemen sistem, disingkatnya dengan DBMS. Kemudian kita akan membahas tentang data warehouse. Data warehouse ini biasa itu dikatakan dengan gudang data, yaitu sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data history yang dipadukan dari berbagai sistem operasi. Dan ada pula arsitektur basis data. Ya, terdapat 3 arsitektur basis data ini. Yang pertama ada sistem basis data tunggal, dan yang kedua sistem basis data terpusat, dan yang ketiga ada sistem basis data terdistribusi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penggunaan basis data gudang data. Gudang data membuat data tersedia untuk dapat diakses semua orang sebanyak yang diperlukan, tapi data yang diakses tidak dapat diubah. Sistem gudang data ini menyediakan serangkat perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus alat analitis dan fasilitas pelaporan secara grafis. Itu terdiri atas 3. Yang pertama ada data mart, dan yang kedua intelijensi bisnis, analisis data multidimensi, dan yang ketiga ada penggalian data. Terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya NKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.